Allahumma sholli ala Muhammad. Sungguh berdoa. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati kita, kadang benci, kadang cinta, kadang putus asa, kadang semangat, ya. Minta untuk ditetapkan, untuk diteguhkan berada di atas jalannya Allah, di atas agamanya Allah, di atas keimanan, di atas ketakwaan, di atas keistiqomahan. Minta kekuatan kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetap kita minta kekuatan kepada Allah, karena Allah lah zat yang membolak-balikkan hati kita. Minta tsabbit qalbi ala dinik, minta keteguhan hati di atas agamanya Allah, di atas ketakwaan, di atas keimanan, di atas keistiqomahan. Minta keteguhan kepada Allah, karena Allah lah zat yang maha membolak-balikkan hati kita. Wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi wa sallim, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu adaan qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi tajahli wa hayrati ya Rabbi mati'ani bi sirri hurubi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa bihi fathan wa ilma wa hikmatan وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Maidah ayat 87. Ayo Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Shadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, la tuharrimu, jangan mengharamkan kalian, thayyibati ma ahallallahu lakum, barang yang baik, ma ahallallah, yang mana Allah menghalalkan, lakum, bagi kalian, wala ta'tadu, dan janganlah melampaui batas kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Wa kulu, dan makanlah kalian, mimma razaqakumullahu, dari sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kalian, halalan thayyibah, yang halal dan baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, allazi antum bihi mu'minun, yang sesungguhnya kalian bihi, dengan Allah, kepada Allah, mukminun, mengimani kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, la tuharrimu, jangan mengharamkan kalian, thayyibat, kepada yang baik, ma ahallallahu, baik yang Allah halalkan. Yang menghalalkan siapa? Allah. Lakum, bagi kalian, wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Jadi kita kalau beriman kepada Allah, kalau Allah sudah menyatakan bahwa sesuatu itu halal untuk dikonsumsi ataupun untuk dikerjakan, untuk diperbuat, ya kita harus sami'na wa ata'na, kita harus menjalankannya. Kalau Allah sudah menetapkan hukumnya, kalau Allah sudah menetapkan syariatnya, baik itu berupa makanan, baik itu berupa perbuatan, kita harus mematuhinya. Jadi kalau ada yang sudah ditetapkan oleh Allah berupa makanan, baik itu bergizi, itu higienis, itu Allah sudah menetapkan yang baik itu, yang higienis itu, yang bergizi itu halal untuk kita konsumsi, kita harus melakukannya. Jadi kalau sudah hukum ditetapkan oleh Allah, kita harus mematuhinya. Bukan peraturan ditetapkan itu kan untuk dilanggar, Pak. Itu aturan di dunia ya. Kalau kalian melanggar, berarti kalian termasuk orang yang berdusta, mendustakan kebenaran, kebaikan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Berarti kalau sudah sering melanggar, namanya orang yang sudah sering melanggar dari aturan-aturan yang Allah tetapkan, dari syariat-syariatnya Allah, orang itu termasuk orang yang fasik. Fasik kemarin dibagi menjadi dua.
Yang pertama apa? Yang pertama apa? Fasik kemarin dibagi menjadi dua. Fasikun, kafirun, fasikun, fajirun. Jadi fasik itu ada dari kelompok orang-orang yang kafir. Ada fasik juga dari kelompok orang-orang yang muslim. Orang muslim, orang Islam yang sering melakukan pelanggaran terhadap syariat-syariatnya Allah dijuluki fasikun, fajirun, fajir, fujur. Jadi fasik itu dibagi dua. Ada yang miliknya orang kafir, ada miliknya orang Islam. Miliknya orang Islam namanya fasikun, fajirun. Hati-hati, fasik tidak pandang bulu, tidak pandang keyakinan. Kalau sudah fasik, bisa dari kelompoknya orang-orang yang kafir, juga dari kelompok orang-orang Islam. Makanya jangan sering-sering melanggar. Jangan sering-sering melanggar aturan yang Allah sudah tetapkan. Syariat-syariatnya Allah itu adalah aturan-aturan yang Allah tetapkan. Aturan-aturan Allah yang sudah ditetapkan itu untuk kebaikan kita semua, baik itu yang enak maupun yang tidak enak menurut kita, itu sebetulnya untuk demi kebaikan kita semuanya. Makan daging enak, minum jamu juga enak, pahit pak, iya, tapi khasiatnya luar biasa ketimbang minum sirup toh nanti lambemu jadi. Kalau Allah sudah menetapkan sebuah syariat, aturan yang mengikat kepada kita umat Islam, kita wajib untuk mematuhinya. Kalau Allah sudah menghalalkan sebuah makanan yang higienis, yang bersih, ya kita harus mematuhinya, kita harus mengusahakannya, kita harus mengerjakannya. Itu kalau berupa makanan. Jadi kalau sampai ingin mengkonsumsi makanan, jangan lupa cari makanan yang higienis, cari makanan yang halal. Sering kita berdoa kepada Allah, tak kala kita mau makan, kita berdoa. Gimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi semua itu minta kepada Allah agar apa-apa yang kita konsumsi, yang kita lakukan, membawa keberkahan dalam kehidupan kita dan menjauhkan kita dari azab api neraka. Itu dari segi makanan. Ada juga dari segi perbuatan yang baik dan halal, itu yang harus kita lakukan. Apa contohnya? Pernikahan. Tidak cukup baik toh,
anaknya orang soleh terus sampean makan, nggak boleh, haram tetapnya. Yang baik itu harus kita halalkan. Ada 4 kategori perempuan yang harus kita usahakan. Yang pertama, perempuan itu harus apa? Perempuan yang harus kita nikahi harus memenuhi 4 kategori. 4 atau 3? 4. Yang pertama harus apa? Harus apa? Harus cantik. Kalau nggak cantik nggak usah. harus cantik. Kedua, keturunannya orang yang soleha. Yang ketiga, harus dari kelompoknya orang yang kaya raya. Yang keempat, harus beriman. Jadi ada 4 kategori kriteria wanita atau pria yang harus kita pilih, kita filter untuk dijadikan pasangan hidup kita. Tapi kata baginda Rasulullah, kita harus mengutamakan imannya. Pilih orang calon istri, calon suami yang betul-betul beriman kepada Allah. Cantik boleh, keturunan orang yang soleh-soleha wajib kalau ada ya. Sugih kaya raya harus ya. Tapi utamakan imannya ya. Kebaikan itu semua toyibat itu baiknya. Namun harus kita halalkan. Jangan merah pintu ya. Tapi dihalalkan. Cantik, soleha, keturunan orang yang baik, kaya, namun wajib kita halalkan terlebih dahulu. Cintai Pak, sama-sama cintai, boleh dong. Nyicipi nggak boleh, haram. Harus dihalalkan. Wala ta'tadu, dan janganlah melampaui batas kalian. Gak boleh kita melampaui batas. Walaupun makanan itu halal, baik, higienis, diperoleh dari cara yang halal, namun tetap gak boleh melampaui batasnya. Sampai makan 1 rice cooker dilihat itu buto hijaunya, tak boleh melampaui batas. Ada di zamannya Rasul, sebelumnya bahkan ada orang tidak mau makan daging, kemudian dia mengharamkan, tidak boleh. Apalagi orang yang obesitas. Apa obesitas? Yang kegemukan. Gak boleh terlalu banyak makan nasi. Kata dokter gak boleh terlalu banyak makan nasi. Aku diet, aku haramkan aja nasi. Gak boleh ya. Gak boleh. Mengharapkan yang sudah dihalalkan oleh Allah tidak boleh. Kalau itu kita lakukan, kita termasuk hamba yang melampaui batas. Sebaliknya juga gitu.
Itu tadi berlebih-lebihan, nggak boleh terlalu banyak makan nasi. Sekarang mengurangi diet tumbuhan sampai menyiksa diri. Juga tidak boleh nggak makan satu hari satu malam, cuma minum air toh, ya. nggak boleh menyiksa diri, mendolimi diri, nggak boleh. Apalagi sekarang makanan yang halal bergizi banyak sudah terdapat di Kota Malang khususnya, bukan promo ini. Ada warung prasmanan, ya, namanya warung Mas Budi. Murah meriah, ya. Bergizi, tapi tetap tidak boleh melampaui batas. Karena enak, murah, prasmanan, nasi ngambil sendiri, sampai satu bakul dintek berdiriannya. Haram, nggak boleh melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas, alias dibenci oleh Allah. Tapi bahasanya Allah itu bahasa yang hasannya, bahasa yang baik. Aku tidak cinta, bukan aku benci. Jadi kalau sampai ditanya, Mas, kamu cinta enggak sama si A itu? Pol, aku benci Pol. Nggak boleh, ya. Aku tidak cinta sama dia, makanya aku tidak teruskan hubungan kita. Bukan dibalik bahasanya, aku benci sama dia karena kelakuannya yang melampaui batas. Nggak boleh bilang benci, itu nggak boleh, tapi bilang tidak cinta. Aku sudah tidak sayang. Aku bukan benci Pol. No, aku nggak boleh. Ya, bahasanya ditatanya. Karena ciri-cirinya orang yang beriman, apa yang keluar dari lisannya itu yang baik-baiknya. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, nggak boleh kita mengucapkan perkataan yang buruk penuh dengan kebencian. No, bikin oprosongi, nggak boleh, ya. Aku sudah tidak cinta. Kenapa kamu kok cerai sama dia? Aku sudah tidak cinta. Aku sudah tidak sayang. Ini tentang masalah hati. Tidak boleh ada paksaannya. Kenapa kamu tidak cinta sama dia? Karena sudah ada penggantinya, ya. Nggak boleh yang lebih muda dan lebih aduhai, ya. Nggak boleh. Jangan dijadikan alasan. Perkataannya baik, tapi kelakuannya bejat, ya. Wa kulu, dan makanlah kalian mimma razaqakumullah, dari sebagian rezeki yang diberikan kepada kalian oleh Allah, halalan thayyibah, yang halal dan baik, yang bergizi. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian, allazi antum bihi mu'minun, yang sungguh kalian bihi dengan Allah, mu'minun, beriman kalian. Jadi kita memakan rezeki, sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kok sebagian? Karena sebagian lainnya juga ada haknya orang lainnya. Sebagian dari rezeki kita yang Allah berikan kepada kita itu ada hak orang lain. Makanya kita memakan sebagian rezeki kalian yang diberikan
Allah kepada kita. Ojo dintekno kabeh ya. Dapat gaji 5 juta dintekno kabeh ya. Makan KFC, makan McD, makan Ricis ya. Makan ayam bakar wong Solo Haji Slamet ya. Makan stick and stick, lupa apa Pak? Ya iya apa nah. Menu wajib 3 bulan, coba lebih-lebihannya. Coba tiap hari bangkrut. Tidak boleh makan tiap harinya. Bergengsi Pak, biar kelihatan sugih Pak, borju Pak, ya borju. Sampai dompetnya dikerangkeng ke sabuknya ya. Jangan medit ya. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagian ada rezekinya orang lain berupa zakat dan sedekah. Lakukan itu. Kalau tentang masalah makanan, kita harus berfokus pada 2 hal. Yang pertama halalan, harus halal. Yang kita konsumsi itu harus halal, thayyibah. Thayyibah itu baik alias bergizi. Ada makanan halal tapi tidak bergizi, namanya tempe gembos. Apa itu tempe gembos? Tempe apa namanya? Tempe gembos itu ampasnya tahu ya. Ampasnya tahu gembos. Itu enggak ada gizinya. Kenyang kalau habis 10 tempe gembos ya. Kenyang. Apalagi dimakan hangat-hangat. Tambah nasi hangat, terus tambah cabai, kenyang. Enak. Tapi kurang bergizi ya. Bahkan tidak ada gizinya katanya orang ahli gizi. Cari makanan, pilih makanan yang halal dan bergizi. Ini syaratnya tatkala kita mengkonsumsi makanan. Itu kalau makanan ya. Kalau pasangan hidup, cari pasangan hidup yang halalan, yang harus kita halalkan terlebih dahulu. Thayyibah yang mengandung 4 unsur tadi. Kalau ada thayyibah yang mengandung 4 unsur, cantik, keturunannya orang yang soleh, anaknya orang kaya raya dan beriman, solehah. Kalau nggak ada, pilih yang solehah saja. Elek Pak. Nggak bisa dibawa ke 7 harian ini Pak. Ya karep mulai ya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi antum bihi mu'minun, yang mana sesungguhnya kalian dengan Allah itu, kepada Allah itu mu'minun, beriman kalian. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul bertakwa kepada Allah, kita harus memakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita yang halal dan bergizi. Itu kalau makanan. Kalau ini pasangan yang halal dan baik. Caranya harus halalnya, harus dihalalkan terlebih dahulu. Thayyibah dan baik, memenuhi 4 unsur tadi. Tapi utamakan imannya, katakan Nabi. Kalau kita ingin beruntung, utamakan imannya. Jangan melampaui batas. Cari yang halal, cari yang bergizi. Karena satu suap makanan saja
masuk ke dalam perut kita itu akan membatalkan 40 hari ibadah kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu suap 40 harinya. Karena makanan yang haram, baik dari cara mendapatkannya, baik dari zatnya yang telah diharamkan, babi, darah, apa lagi? Babi, darah, apa lagi yang diharamkan? Bangkai, baik zatnya yang diharamkan, baik cara mendapatkannya diharamkan, itu berdampak kepada hati kita, karena makanan yang kita konsumsi akhirnya akan menjadi darah, dan pusatnya darah itu adalah hatinya. Ala, kata kanjeng Nabi Muhammad SAW, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Di mana daunnya Rasulullah Muhammad SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah, wa inna fil jasadi, dan sesungguhnya di dalam jasad ini mudghatan, terdapat segumpal darah. Idza sholahat, jikalau segumpal darah itu sholahat baik, maka sholahal jasadu kulluhu, akan baik seluruh amal perbuatannya. Apabila sebaliknya, wa idza, apabila sebaliknya, wa idzal fasadat fasadal jasadu kulluhu, apabila sebaliknya segumpal daging, segumpal darah itu, yaitu fasadat, jelek, maka akan jelek seluruh amal perbuatannya. Ala wa hiya qalbu, ingat, ketahuilah, itu yang namanya hati. Makanya kita berhati-hati dalam memakan makanan yang kita konsumsi setiap hari, dan juga kita harus berhati-hati terhadap pasangan yang kita halalkan, yang kita nikahi. Jangan cuma dijadikan pasangan doang tanpa dihalalkan. Itu namanya kumpul kebo. Itu sama halnya dengan hewan, kumpul kebo. Itu haram, perbuatannya haram, makannya juga haram. Makan istrinya itu haram. Bapak ibunya yang melakukan perbuatan haram setelah melahirkan anaknya yang dinamakan anak haram.
salah itu. Tapi ini sudah jadi budaya di dalam kehidupan kita, bahwa apabila ada anak lahir dari di luar pernikahan itu dinamakan anak apa? Anak haram atau anak jada. Ya. Anak apa? Kalau di Jawa itu anak haram. Padahal yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Karena anak yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin gimana? Kullu mauludin ala yuladul fitrah, gitu ya. Gimana hadisnya? Gimana dalilnya? Kullu mauludin apa? Sama lupa. Yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang haram perbuatan orang tuanya. Makanya harus dihalalkan dulu. Gak usah langsung diimplok aja. Ya, dihalalkan terlebih dahulu. Nggak ada ceritanya anak itu haram. Yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Yang berdosa adalah orang tuanya. Kalau anaknya tetap fitrah. Makanya hati-hati, karena sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita bahwa anak yang lahir dari hasil di luar pernikahan itu dinamakan anak haram. Padahal yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Najis, perbuatan orang tuanya najis, haram kok dimakan. Sudah ditentukan, sudah disyariatkan bahwa kalau ingin makan harus dihalalkan terlebih dahulu. Sebelum dihalalkan harus tahu dulu bebet, bobot, bibitnya ya. Harus tahu dulu anaknya siapa, beriman tidak. Jadi nggak syukur-syukur milih untuk dibuat pasangan hidup untuk kita makan. Jangan syukur-syukur milih, harus betul-betul dipilih yang berbibit, berbobot, berbebet, biar kita beruntung ya. Carilah yang beriman untuk pasangan hidup kita. Makanya kata guru, apabila ada orang memakan istrinya orang lain, itu namanya bukan saya yang bilang. Terus istrinya orang itu mau dimakan oleh suaminya orang, itu namanya babi. Haram. Haram, perbuatan yang haram jangan kita lakukan. Kalau kita lakukan, kita termasuk orang yang melampaui batas. Sedangkan Allah, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ya, makanya dijaga hati, jangan sampai kemasukan oleh barang-barang yang haram, oleh perbuatan yang haram. Ya. Innal
innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati itu berada dalam genggamannya Allah azza wa jalla yuqallibuha, dan Allah yang membolak-balikkan hati. Gimana? Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati itu berada di genggamannya Allah, di tangannya Allah azza wa jalla, yuqallibuha, dan Allah yang akan membolak-balikkan hati. Makanya kita berdoa kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Kadang kita jujur, kadang kita takwa, kadang kita fasik, kadang kita taat. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kan Allah yang membolak-balikkan hati. Kadang kita beriman, kadang kita taat, kadang kita fasik, kadang kita ingkar. Itu semua dalam genggamannya Allah. Berdoa kepada Allah, mendekat kepada Allah. Gimana hadisnya? Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati itu berada di dalam genggamannya Allah azza wa jalla yuqallibuha, dan Allah yang membolak-balikkan hati. Makanya kita harus berdoa kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah, zat yang membolak-balikkan hati, untuk ditetapkan, untuk diteguhkan di atas agamanya, di atas keimanannya. Sungguh-sungguh berdoa. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Kadang benci, kadang cinta, kadang putus asa, kadang semangat, ya. Minta untuk ditetapkan, untuk diteguhkan, berada di atas jalannya Allah, di atas agamanya Allah, di atas keimanan, di atas ketakwaan, di atas keistiqomahan. Minta kekuatan kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetap kita minta kekuatan kepada Allah, karena Allah lah zat yang membolak-balikkan hati kita. Minta tsabbit qalbi ala dinik, minta keteguhan hati di atas agamanya Allah, di atas ketakwaan, di atas keimanan, di atas keistiqomahan. Minta keteguhan kepada Allah, karena Allah lah zat yang maha membolak-balikkan hati kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat
dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.